Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Siti Syarofah, 2. Fitriana Ayu Chandra Devi, 3. Saya sendiri Wilis Edila Citra, 4. Rani Sisnaza, 5. Velania Pramusti. Di sini kami akan membahas 1. Pengertian bilangan bulat, 2. Macam-macam bilangan bulat, 3. Strategi pembelajaran bilangan bulat, dan yang keempat, faktor pendukung dan masalah saat melakukan strategi pembelajaran bilangan bulat. Mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat juga dapat diartikan sebagai himpunan bilangan yang mencangkup bilangan cacah, bilangan asli, bilangan 0, bilangan 1, bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan negatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan itu merupakan himpunan bilangan yang mencangkup seluruh bilangan, kecuali bilangan imajiner, bilangan irasional, dan pecahan. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah suatu himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contoh bilangan bulat positif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 4, 11, 13, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan 1. Bilangan 1 itu adalah bilangan asli antara angka 0 dan angka 2. Yang ketiga adalah bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah bilangan bulat dari 0 ke bagian bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian macam yang keempat yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Kemudian untuk macam yang kedua yaitu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini merupakan himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah. Contoh bilangan bulat negatif itu adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu bilangan bulat 0. 0 bukanlah bilangan negatif maupun bilangan positif. Jadi artinya 0 itu adalah bilangan yang netral. Kemudian sifat bilangan bulat itu ada 10, yaitu 1. Sifat tertutup terhadap bilangan penjumlahan ada dengan tunggal dalam kurung A plus B dalam B. Yang kedua, sifat tertutup terhadap perkalian ada dengan tunggal dalam kurung A plus B dalam B. Yang ketiga, yaitu sifat komutatif penjumlahan, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang keempat, sifat komutatif perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kelima, sifat asosiatif penjumlahan, yaitu dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung BC. Yang keenam, sifat asosiatif perkalian, yaitu dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Yang ketujuh, sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C. Yang kedelapan, sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan, yaitu dalam kurung A plus B dikali C sama dengan dalam kurung A kali C ditambah dalam kurung B kali C. Untuk yang kesembilan,
yaitu untuk setiap A ada dengan tunggal elemen 0 dalam Z, sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. 0 itu disebut elemen identitas penjumlahan. Dan yang terakhir, untuk setiap A ada dengan tunggal elemen 1 dalam Z, sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Dan 1 itu disebut elemen identitas perkalian. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dari bilangan bulat. Nah, strategi sendiri memiliki arti kegiatan yang dihasilkan dari suatu potensi untuk mencapai kegiatan tertentu. Menurut Sujana, strategi pembelajaran merupakan suatu bentuk ajaran yang dilakukan oleh guru atau pembimbing pembelajaran melalui usaha-usaha, metode, teknik-teknik tertentu. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran bilangan bulat terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan konsep-konsep secara konkret melalui pendekatan himpunan maupun alat peraga, asal yang digunakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nomor 2, ada pengenalan konsep-konsep semi abstrak, contohnya menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, melalui pengenalan konsep-konsep secara abstrak. Dalam tahapan ini menggunakan soal-soal cerita maupun soal-soal angka. Dalam pembelajaran bilangan bulat, terdapat beberapa yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenai operasi hitung. Operasi hitung yang digunakan yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga perkalian, dan yang keempat yaitu pembagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan. Dalam penjumlahan, kita harus memperhatikan yaitu yang lebih dalam bilangan negatif. Kenapa? Karena bilangan 0 dan bilangan positif sudah kita pelajari dan sering kita jumpai. Penjumlahan bilangan positif dan negatif memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyiapkan suatu himpunan. Yang kedua, himpunan yang disiapkan saling lepas terhadap himpunan yang pertama. Yang ketiga, menggabungkan kedua himpunan. Yang keempat, menentukan sifat bilangan yang baru terbentuk dan hasil penggabungan tersebut. Cara yang digunakan untuk penyampaian operasi hitung negatif positif dalam penjumlahan, yang pertama, bisa menggunakan konsep negatif positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bilangan positif kita anggap sebagai bayar dan bilangan negatif kita anggap sebagai hutang. Kemudian yang kedua yaitu konsep gambaran, misalnya memakai kancing, memakai lingkaran yang berpasang-pasangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menggunakan garis bilangan. Yang keempat, menggunakan permainan baris berbaris. Dan yang kelima, menggunakan konsep kartu bilangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran bilangan bulat pada operasi hitung pengurangan. Nah, dalam strategi ini terdapat penanaman konsep pengurangan bilangan bulat kepada siswa SD dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, di sini saya menggunakan 2 cara, yaitu himpunan capping dan menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama kan ada himpunan capping atau disebut juga peragaan pengurangan dengan model menggunakan situasi pengambilan atau take away. Pada kalimat pengurangan, suku pertama menyatakan jumlah capping yang tersedia dan suku kedua menyatakan jumlah capping yang diambil. Nah, di dalam video sudah ada contohnya himpunan capping itu seperti apa sih? Nah, di dalam video sudah ada contohnya. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Nah, menggunakan garis bilangan ini dapat dilakukan dengan cara lain atau dengan cara yang mudah dalam mengajarkan pengurangan bilangan bulat kepada siswa SD adalah model pengukuran, yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, di dalam video juga sudah dikasih contoh seperti apa sih garis bilangan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mengajarkan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Jadi yang pertama, dalam mengajarkan operasi perkalian ini dapat menggunakan pola. Pola ini seperti contoh, perkalian pada bilangan positif dengan bilangan positif
dapat menghasilkan bilangan positif. Contohnya 5 dikali 3 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Nah, ini menggunakan pola penjumlahan berulang. Lalu contoh yang kedua, 6 dikali 5 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya tuh jumlahnya 5 kali. Sama seperti 5 dikali 3 tadi dengan hasilnya positif 30. Lalu yang kedua, perkalian bilangan positif dengan perkalian bilangan negatif dapat menghasilkan bilangan negatif. Seperti contoh 3 dikali min 4 atau negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 dengan mendapatkan hasil negatif 12. Lalu yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dengan perkalian bilangan bulat positif dan menggunakan pola. Contohnya negatif 3 dikali 5 sama dengan hasilnya nanti negatif. Nah, cara menggunakan pola ini yaitu kita mengalihkan bilangan positif terlebih dahulu. Misalnya yang dipilih itu 4 dengan 5. Jadi 4 dikali 5. Lalu kita turunkan satu persatu. Maka hasil perkalian bilangan bulat dicari dengan penjumlahan berulang sampai didapatkan hasilnya. Contohnya 4 dikali 5 sama dengan positif 20. Lalu 3 dikali 5 sama dengan positif 15. 2 dikali 5 sama dengan 10. 1 dikali 5 sama dengan 5. 0 dikali 5 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Lalu negatif 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan negatif 10. Lalu negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Jadi hasil negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Lalu yang keempat, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif dapat menghasilkan bilangan bulat positif. Sama seperti contohnya cara menggunakan pola pada bilangan negatif dengan bilangan positif tadi. Contohnya negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Lalu selain menggunakan pola, dalam perkalian ini dapat menggunakan garis bilangan. Contohnya sebelumnya ketentuan dalam menggunakan garis bilangan untuk operasi perkalian bilangan bulat ini adalah misalnya perkalian A dikali B. Jadi posisi pada titik 0 dan menghadap ke kanan jika B lebih dari 0 dan ke kiri jika B kurang dari 0. Lalu bergerak maju jika A lebih dari 0 dan mundur jika A kurang dari 0. Hasilnya adalah posisi bilangan pada kedudukan akhir. Contohnya negatif 2. Nah, dari soal diketahui B sama dengan negatif 2 kurang dari 0. Sehingga posisi awal adalah pada skala 0 ke arah ke kiri ke arah bilangan negatif. Lalu dari soal diketahui A sama dengan 3 lebih dari 0, sehingga perkalian maju ke kiri sebanyak 3 langkah, masing-masing langkah panjangnya 2 skala. Jadi hasil dari 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mengajarkan operasi pembagian bilangan bulat. Dalam strategi ini ada 3. Yang pertama itu pada dasarnya operasi pembagian adalah mencari faktor bilangan yang belum diketahui, seperti 2 kali berapa hasilnya 6. Dalam bahasa matematikanya ditulis 2 dikali 6 sama dengan 2 dikali n sama dengan 6. Berapakah n? Sehingga operasi pembagian didefinisikan sebagai lawan operasi perkalian. Sehingga pertanyaan di atas sama saja dengan 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2, lalu 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu cara kedua, operasi perkalian pada awalnya dikenalkan dengan penjumlahan berulang. Seperti 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya ada 3. Pada operasi pembagian dapat dikaitkan dengan operasi pengurangan berulang, misalnya 6 dibagi 2 sama dengan n. Maka n dapat dicari pengurangan 2 berulang. Contohnya 6 dikurangi 2 sama dengan 4.
4 dikurangi 2 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena dalam pengurangan tadi 2-nya ada 3. Sampai jawabannya 0. Lalu yang ketiga, pembagian dengan menggunakan garis bilangan. Nah, operasi pembagian pada bilangan bulat dapat memanfaatkan garis bilangan. Lalu ketentuan-ketentuannya adalah posisi awal pada skala 0 dan menghadap ke kanan jika B lebih dari 0 dan ke kiri jika B kurang dari 0. Lalu bergerak menuju bilangan A dalam garis bilangan dengan setiap langkah menempuh B skala. Pergerakan ini biasa maju atau mundur sesuai dengan B dan sesuai dengan A. Lalu hasilnya adalah banyaknya langkah dengan tanda positif jika arah gerakan pada langkah kedua adalah maju dan negatif jika arah gerakan pada langkah kedua adalah mundur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan juga masalah yang biasa terjadi pada saat melakukan strategi pembelajaran bilangan bulat. Yang pertama saya akan membahas tentang faktor pendukungnya dulu. Yang pertama yaitu penggunaan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan dan daya tarik siswa sehingga menciptakan atmosfer yang semangat belajar ya. Lalu yang kedua, terdapat semangat dan minat belajar matematika pada diri seorang siswa. Lalu yang ketiga, tersedianya alat peraga atau media pembelajaran yang mumpuni dan konkret atau nyata yang sesuai dengan siswa serta materinya, yaitu materi bilangan bulat. Lalu yang keempat, ada guru melakukan inovasi-inovasi pada saat pembelajaran bilangan bulat. Lalu yang terakhir, faktor pendukungnya ada guru melakukan pembelajaran yang dilandasi dengan pengetahuan tentang perkembangan siswanya ya. Jadi materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Nah, lalu di sini ada faktor penghambat atau permasalahan yang ada pada pembelajaran bilangan bulat, yaitu yang pertama, cara penyampaian materi dari guru yang terkesan konvensional, yaitu seperti suasana belajar matematika itu jadi seperti tegang, serius, dan cenderung terasa menakutkan bagi siswa. Lalu yang kedua, ada guru menggunakan metode atau media yang kurang variatif, kurang inovatif, dan kurang kreatif, atau bisa dibilang terlalu monoton dalam metode pembelajarannya. Lalu yang ketiga, ada kurangnya minat dan semangat belajar pada siswa, sehingga tuh mereka kurang semangat belajar matematika. Lalu yang keempat, ada terkadang siswa hanya diminta menghafalkan beberapa rumus bilangan bulat, tetapi tidak diajarkan konsep bilangan bulat dan tidak diberikan contoh yang konkret atau nyata tentang materi ini. Nah, yang terakhir, faktor permasalahan atau hambatannya yaitu ada sering terjadinya miskonsepsi atau salah dalam pengkonsepsian apa itu bilangan bulat oleh siswa ataupun guru. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu bilangan bulat adalah bilangan yang anggotanya yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan juga bilangan nol. Dalam bilangan bulat tersebut juga memiliki perbedaan dari segi pengertian, sifat bilangan, anggota himpunan, dan operasi hitung. Karena perbedaan tersebut, guru harus bisa menyesuaikan strategi pembelajaran yang harus digunakan dalam menyampaikan materi. Operasi hitung penjumlahan itu menggunakan konsep positif negatif dalam kehidupan sehari-hari, konsep lingkaran, konsep garis bilangan, lalu konsep permainan, konsep kartu bilangan itu juga bisa. Lalu operasi hitung pengurangan juga dapat menggunakan himpunan keping dan garis bilangan. Operasi hitung perkalian bisa menggunakan pola dan garis bilangan. Lalu operasi hitung pembagian terdapat langkah-langkah yang sistematis, di antaranya yaitu mencari faktor bilangan yang belum diketahui, lalu pengenalan penjumlahan, sebelumnya ada materi pembagian juga, dan pembagian menggunakan garis bilangan. Nah,
Seperti itu materi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Terima kasih. Maaf apabila ada salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.